Bisa jadi apa yang dipilih seseorang itu seperti itu. Oleh karenanya, kemudian Allah mengganti dengan apa yang lebih baik bagi orang yang berdoa itu. Makanya di sini bentuk ijabah Allah, cara Allah mengabulkan doa kita adalah sesuai dengan pilihan Allah untuk kita yang sedang berdoa ini. Tidak disesuaikan dengan apa yang dipilih oleh orang yang berdoa itu. Bahkan dalam pemberiannya, waktunya pun juga begitu. Waktunya sesuai dengan waktu yang dipilih oleh Allah, bukan di waktu yang dikehendaki oleh orang yang berdoa. Sehingga bisa jadi waktunya ini tertunda sampai besok di akhirat, tidak diwujudkan di dunia ini. Bisa jadi seperti itu. Karena sekali lagi, prinsipnya mana yang lebih baik bagi orang yang berdoa itu di dunia dan di akhiratnya. Prinsipnya seperti itu. Makanya Allah dan pilihan Allah itu selalu benar. Pilihan Allah itu selalu terbaik untuk makhluknya. Sementara makhluk itu sendiri untuk memilihkan dirinya sendiri, kadang-kadang justru memilih yang jelek, walaupun dalam pandangannya itu sudah terbaik. Tapi apa yang diketahui oleh Allah itu lebih sempurna. Makanya Allah memilihkan yang terbaik untuk makhluknya ini. Karena dengan prinsip itu, maka bisa jadi Allah menunda pemberian ini di akhiratnya nanti. Tidak diwujudkan ketika di dunia ini. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Jadi di waktu yang dikehendaki Allah, tidak di waktu yang dikehendaki oleh yang berdoa. Nah, seperti dalam contoh berdoanya murid tadi. Murid berdoa memohon agar bisa wusul kepada Allah, agar hijabnya bisa terhapus, agar sifat manusiawinya ini bisa terkikis. Tapi kenyataannya, faqad yakunul hijab ala murid khairan lahu liyajtahida fil akmal. Nah, ini contohnya. Kadang-kadang murid yang selalu dihijab itu ternyata lebih baik daripada hijabnya dihilangkan, sehingga dia usul. Ternyata lebih baik tetap terhijab. Kenapa? Agar dengan murid yang masih terhijab ini ada kesungguhan murid. Murid tetap bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Dan rasa takutnya kepada Allah selalu melekat di dalam hatinya. Ini karena dia masih terhijab. Bisa jadi seandainya dikabulkan sesuai dengan keinginan murid, sehingga hijabnya kemudian dihilangkan, bisa jadi dia makrifat tapi ternyata tidak abadi. Begitu makrifat, dia kemudian muncul rasa-rasa yang tidak baik, sehingga menjadikan dia terlena. Dan karena terlena ini, akhirnya justru malah dia kembali lagi terhijab, bahkan lebih jauh dari Allah. Bisa jadi seperti itu. Makanya oleh Allah tidak dipilih untuk diwujudkan sesuai dengan keinginan murid, tetapi diganti dengan ditetapkan murid ini tetap terhijab. Kemungkinan pertama bisa terjadi seperti itu. Lakini syaiton. Nah, tetapi lagi-lagi ketika sudah terjadi yang seperti ini, biasanya yang kemudian mengganggu pada murid akan terjadi seperti ini. Lakini syaiton rubbama atalahu. Terkadang dia dikunjungi oleh setan. Setannya membisik seperti ini. Lau kunta min ahlil iradah la ajabaka maulaka wa azala awsofa basyariatika wa hassolalaka maksudaka. Bisikan setan ini bunyinya seperti ini. Andai kamu termasuk orang yang memang dikehendaki Allah untuk usul,
pasti kamu sudah dikabulkan. Pasti Allah sudah menghilangkan sifat manusiawi kamu, dan Allah akan memberikan tujuan dari apa yang kamu kehendaki. Nah, ditambah lagi muridnya ini tidak ngerti. Murid ini ternyata nggak ngerti wa jahila anna adama ijabatihi qad yakunu khairan lahu. Murid sendiri nggak ngerti bahwa dia terhijab ini adalah kondisi yang lebih baik untuknya. Dia tidak tahu itu. Nah, makanya akhirnya bisa memunculkan murid itu kemudian berputus asa, atau bahkan lebih parah daripada itu. Bisa juga waqad takunu basyariyatuhu ghalidatan. Bisa jadi sifat manusiawinya itu begitu tebal. Jadi watak kemanusiaannya itu begitu tebal pada dirinya, sehingga untuk menghilangkan itu tidak cukup dengan waktu yang pendek, harus membutuhkan waktu yang panjang. Sementara apa yang sudah dikerjakan oleh murid, yaitu yang sudah berusaha mujahadah, sudah berusaha riyadhah, ini merasa tidak membawa faedah untuk menghilangkan sifat manusiawinya ini karena terlalu tebalnya ini. Makanya sebagian orang yang makrifat mengibaratkan watak manusia itu ibarat bumi yang penuh dengan duri. Ibarat bumi yang penuh dengan duri. Maka agar bumi ini menjadi bersih dari duri-duri itu, maka kadang-kadang untuk membersihkannya itu berapa waktu yang dibutuhkan tergantung seberapa banyak duri yang ada di bumi ini. Kalau durinya itu terlalu banyak, maka waktu yang dibutuhkan tentu membutuhkan tempo yang panjang. Tapi kalau durinya itu hanya sedikit, mungkin hanya waktu sebentar, itu bisa hilang. Nah, digambarkan seperti ini, maka watak kemanusiaan yang melekat pada diri kita kadang-kadang tebal, sehingga untuk bisa mengikis ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tapi kadang-kadang sangat tipis, sehingga untuk menghilangkan ini cukup dengan waktu yang pendek. Nah, ini berkaitan dengan waktu ijabah tadi, berkaitan dengan Allah kapan menentukan waktunya untuk mengabulkan apa yang menjadi keinginannya ini. Memang diwujudkan keinginannya sebagaimana yang dikehendaki, tetapi waktunya masih tertunda panjang. Karena ya terjadi seperti ini. Nah, demikian pula lah sifat-sifat nafsu. Sifat-sifat nafsu itu kadang-kadang begitu tebal, begitu kotor, sehingga untuk membersihkan sifat-sifat nafsu itu membutuhkan waktu yang panjang dan usaha yang keras. Sehingga andai saja seorang murid ini bisa membersihkan hatinya sampai bersih, ini bisa wujud pada detik akhir, nafas terakhir dia hidup di dunia, maka itu sudah puncak keberhasilan yang luar biasa. Nah, pas nafas terakhir baru bisa bersih, bisa terjadi seperti itu keberhasilan yang maha hebat. Dan kesulitan-kesulitan yang sudah dia lakukan semenjak awal sampai berhasil ini, kalau dibandingkan dengan hasilnya, tidak sebanding, sangat kecil sekali usaha itu. Nah, gambarannya seperti itu. Kadang-kadang penundaannya itu menjelang mati baru dikabulkan. Makanya kadang-kadang juga ada orang itu, ini kalau kita nilai dari sisi materi, kita nilai dari sisi materi, orang berdoa
Sudah lama dia hidup merasa tidak enak hidupnya. Dari semenjak kecil dia selalu hidup sengsara. Orang tuanya tidak punya, dia sendiri harus mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupannya. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk terus selalu berdoa, memohon kepada Allah untuk diberi kemudahan dalam rezekinya ini. Tapi kadang-kadang kemudian apa yang diinginkan ini bisa dikabulkan menjelang dia mati. Ada juga kan yang seperti itu. Dia baru mau mati, lagi baru kaya. Ada contohnya loh. Ada seorang penyanyi dulu. Ada seorang penyanyi yang sudah lama sebenarnya menggeluti nyanyi ini, tetapi tidak pernah berhasil. Tapi terus berusaha. Baru kemudian sudah tua sekali, baru kemudian menjadi tenar. Mulai banyak penghasilan, tapi tidak lama terus mati. Nah, tidak perlu saya sebut namanya. Boleh ngerti loh, kita tahu sendiri. Nah, itu gambaran contoh seperti itulah. Wakanat ta'iba fihi haqiran bin nisbah lidzalika. Wa qad takunu ghairu dzalik, tapi terkadang sifat nafsu itu tidak seperti itu. Sifat nafsu itu keburukannya sangat kecil, tipis, tidak terlalu buruk, maka sehingga tidak butuh waktu yang panjang untuk membersihkannya. Inilah sebenarnya yang terjadi di sebagian contoh dalam hidup kita tadi. Seperti itu kondisinya. Ini bisa menggambarkan ternyata apa yang telah dipilih Allah itu ternyata lebih baik daripada apa yang dipilih oleh manusia. Makanya sebaik-baiknya orang itu jangan mementingkan pilihannya sendiri, tapi serahkan kepada pilihan Allah. Seperti kemarin yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hasan Asy'adzili itu. Jangan kamu membuat pilihan. Seandainya kamu memilih, maka pilihlah untuk tidak memilih. Sampai Syekh Abdul Hasan Asy'adzili kan mengatakan seperti itu. Ada juga Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Ini pernah didatangi seseorang karena orang ini karena ada sesuatu yang menimpanya sehingga terasa sakit. Kemudian datang pada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Nah, ketika datang kepada beliau, laki-laki ini mendoakan kepada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Doanya seperti ini. Afakallah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kamu, wahai tuanku. Tapi kemudian Syekh Abdul Abbas Al-Mursi diam saja, tidak menjawab. Lantas laki-laki itu diam lagi sejenak. Setelah diam, dia meneruskan lagi, mengatakan, Allahu ya'afika ya sayyidi. Allah akan menyelamatkan kamu, wahai tuanku. Kemudian Syekh Abdul Abbas baru menjawab, wa ana ma sa'altullaha al-afiyah faqad sa'altuhu al-afiyah walladzi ana fihi huwal afiyah. Saya tidak pernah memohon keselamatan kepada Allah. Saya sudah memohon keselamatan kepada Allah, dan apa yang sekarang saya alami inilah keselamatan. Apa yang sekarang saya alami inilah keselamatan. Hadza Rasulullah sendiri memohon keselamatan kepada Allah, tetapi tidak henti-hentinya Rasulullah itu setiap harinya makannya hanya sepotong roti. Seringkali terjadi seperti itu. Sayyidina Abu Bakar memohon kepada Allah
keselamatan. Tapi pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar wafat dalam keadaan diracun. Sayyidina Umar memohon keselamatan kepada Allah, tapi pada akhirnya Sayyidina Umar wafat tertusuk. Kemudian Sayyidina Utsman memohon keselamatan kepada Allah, tapi pada akhirnya Sayyidina Utsman pun wafat dipasung. Kemudian Sayyidina Ali juga memohon keselamatan kepada Allah, tapi setelah itu Sayyidina Ali pun wafat terbunuh. Maka kalau kamu menginginkan keselamatan, memohon keselamatan kepada Allah, maka mohonlah kepada Allah dari sisi yang diketahui Allah bahwa itulah keselamatan kamu. Maka itu tadi Sayyidina Abu Bakar mohon diselamatkan oleh Allah. Allah lebih tahu keselamatan Abu Bakar itu seperti apa, makanya diberi kematian dengan seperti itu. Sayyidina Umar memohon keselamatan kepada Allah. Allah lebih tahu mana yang lebih baik untuk Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar kemudian diberi kematian yang seperti itu. Demikian seterusnya. Maka kita pun juga seperti itu. Jangan lantas mengartikan kalau kita minta selamat selalu terhindar dari bahaya. Kadang-kadang keselamatan kita ya karena ada bahaya itu. Nah, itu yang dimaksud ngoten niku. Makanya fa'alal abdi ayyusallima nafsahu ila maulahu. Maka seorang hamba itu seharusnya menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Wa ya'lamu annal khairata lahu fi jami'i ma bihi yatawallahu. Dan dia tahu bahwa pilihan apa yang terbaik untuk dirinya itu sudah dikerjakan oleh Allah. Wa in khalafa dzalika muradahu wa hawahu. Sekalipun itu berbeda dengan apa yang diinginkan dan berbeda dengan apa yang disukai. Fa idza da'a wa talaba min maulahu syai'an yara anna lahu fihi maslahatan ayqana bil ijabah la mahalatan. Ketika dia berdoa dan menuntut kepada Allah sesuatu yang dia yakin bahwa itu di situ ada kemaslahatannya, maka dia pasti meyakini akan diijabah oleh Allah. Maka seperti dalam firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa yang lain ayat yang lain lagi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam hadis nggih kathah yang menerangkan hal seperti itu. Contoh lagi niki yang terjadi pada diri Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun ini berdoa kepada Allah. Doanya isinya seperti ini, Rabbana mis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adab. Wahai Tuhanku, leburlah harta Fir'aun, beratkanlah hati mereka sehingga mereka tidak menjadi iman sampai dia melihat siksaan yang dihadapinya. Kemudian Allah mengkabarkan bahwa doa Nabi Musa dan Nabi Harun ini sudah dikabulkan oleh Allah. Allah mengatakan, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua sudah dikabulkan. Fastaqima. Maka setelah itu istiqomahlah sekarang. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak tahu, yang tidak mengerti. Tapi ternyata Allah dalam mengabulkan doanya Nabi Musa dan
Nabi Harun ini dengan doanya sampai terwujudnya isi doa ini jangka waktunya butuh 40 tahun. Akhirnya hancur Fir'aun setelah 40 tahun dari doanya Nabi Musa dan Nabi Harun ini. Loh, itu diijabah, tapi waktunya yang menentukan adalah Allah, bukan yang berdoa. Dan apa bentuk ijabahnya itu juga Allah yang menentukan, bukan orang yang berdoa. Qala Sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili fi qoulihi ta'ala fastaqima. Maka kemudian Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili dalam menafsiri ayat tadi, perintah Allah, doa kalian berdua sudah diijabah, maka kemudian istiqomahlah. Artinya istiqomah di sini jangan memburu, jangan buru-buru untuk diwujudkan apa yang kamu inginkan. Dan jangan kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak tahu, yaitu orang-orang yang minta terburu-buru untuk diijabah. Nah, ini gambaran bentuk ijabah. White Hill Midnight.